Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Machine Learning. Di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai salah satu dari metode supervised learning yang bisa digunakan untuk melakukan peramalan dari data time series atau data deret waktu, yaitu recurrent neural network. Sebenarnya dari metode supervised learning, selain RNN ini, kita juga bisa menggunakan SVM untuk forecasting. Nah, namun pada perkuliahan hari ini yang akan kita pelajari adalah recurrent neural network. Nah, recurrent neural network ini biasanya disingkat sebagai RNN atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai jaringan syarat berulang dan merupakan jaringan dengan koneksi yang membentuk siklus terarah. Jadi ada arahnya. Kemudian jaringan ini memiliki status internal yang menjadikannya kandidat utama untuk mengatasi masalah pembelajaran yang melibatkan rangkaian data. Artinya RNN ini dapat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk sekuensial atau data yang berurutan. Contohnya adalah handwriting recognition, kemudian speech recognition, dan juga machine translation, di mana ketiga contoh ini semuanya melibatkan urutan dari sebuah kalimat gitu ya. Dalam menulis juga kita menuliskan sebuah kalimat atau paragraf atau teks gitu ya yang berhalaman-berhalaman. Kemudian speech juga sama, yang kita bicarakan selalu dalam bentuk kalimat, termasuk juga dalam machine translation atau sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mentranslate. Yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita gunakan adalah Google Translate. Nah, semuanya ini berkaitan dengan data sequence yang berurutan. Artinya kalimat-kalimat yang kita tulis, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, atau kalimat-kalimat yang kita translate itu disusun pasti memiliki struktur yang berurutan, di mana panjang kalimatnya dan interaksi antara titik kata atau data itu dapat menjangkau jarak yang jauh dalam urutan tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya di natural language ya, jumlah satu kata ini pasti akan mengikuti kata lainnya, dan setiap kalimat mungkin memiliki kata yang berbeda. Dilihat dari panjangnya yang bervariasi, ada kalimatnya pendek, kemudian ada yang kalimatnya panjang, di mana kata pertama diikuti oleh kata kedua, atau kata kedua akan bergantung dari kata pertama yang dikeluarkan. Nah, contohnya misalnya dalam bahasa Inggris ada dua kalimat di mana konteksnya misalnya sama-sama membicarakan tentang sebuah hewan. Di sini hewannya adalah anjing gitu ya. Yang pertama kalimatnya adalah the dog in that house is aggressive, dan kalimat keduanya adalah the dogs in that house are aggressive. Jadi pada kalimat pertama jelas banyaknya hewan itu hanya ada satu karena dia subjeknya tunggal gitu ya, dog. Sehingga dalam verb yang kita pelajari di dalam bahasa Inggris pasti akan diikuti dengan kata kerja tunggal juga, yaitu is. Sementara kalau di kalimat yang kedua tadi subjeknya itu jamak gitu ya, anjingnya banyak, sehingga kata kerjanya juga akan kata kerja jamak, bukan lagi is tetapi are gitu ya. Jadi kita punya dua kalimat ini, the dog in that house is aggressive. Dia adalah tunggal, maka diikuti dengan kata kerja yang tunggal juga. Sementara kalimat yang keduanya ini adalah jamak gitu ya, sehingga kata kerjanya juga dia adalah jamak. Nah, ini adalah contoh sebuah data yang terstruktur dan juga dia berurutan dari satu kata pertama ke kata yang lain, di mana kata selanjutnya itu bergantung pada kata sebelumnya, sehingga pemrosesan data jenis yang seperti ini memerlukan model yang
memiliki kapasitas untuk mengingat informasi yang relevan. Jadi kita butuh memori untuk mengingat informasi yang relevan dari sebelumnya dalam urutan tersebut, gitu ya. Kita harus ingat dulu tadi kalimat pertamanya apakah tunggal atau jamak, maka nanti harus disimpan dulu di dalam sebuah memori. Kemudian bukan kalimat, maksud saya adalah kata selanjutnya harus sesuai dengan memori yang kita ingat tadi. Nah, RNN atau Recurrent Neural Network di sini, ini bisa digunakan atau dirancang memang untuk memproses jenis data yang seperti tadi. Jadi sekali lagi RNN ini adalah jaringan syarat tiruan yang digunakan untuk data dalam bentuk sequence. Artinya data dalam bentuk sequence itu dia terstruktur dan juga dia memiliki urutan, kemudian panjangnya bervariasi gitu ya. Ada yang panjang atau ada yang pendek. Dalam hal ini yang dicontohkan dalam bentuk kalimat, kalimatnya ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Kemudian sequence tadi urutan itu bergantung pada kata sebelumnya. Kata sebelumnya apakah dia jamak atau tunggal, maka verb atau kata kerja selanjutnya harus mengikuti kata sebelumnya, di mana kata sebelumnya ini perlu diingat dalam sebuah memori yang bisa dimiliki oleh metode supervised learning di sini yang kita pelajari adalah RNN. Jadi, RNN ini merupakan jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk data deret waktu. Kenapa bisa digunakan untuk data deret waktu? Tadi pada dasarnya dia digunakan untuk data sequence. Dan kemudian dia menggunakan output dari unit pada waktu ke T sebagai masukan untuk unit lain pada waktu ke T plus satunya. Nah, dengan cara inilah jaringan tersebut dapat membentuk siklus yang terarah dalam jaringan. Jadi tadi kalau bicara data deret waktunya dalam bentuk kalimat, sama seperti tadi, misalnya T plus satunya itu adalah verbnya, verb apa yang harus digunakannya gitu ya. Yang di sini is, dia bergantung, ini adalah T plus satunya, maka yang ini adalah T-nya gitu ya. Yang di sini juga T plus 1, yang di sini adalah T-nya gitu ya, karena dia terstruktur dan juga terarah. Nah, kemudian menggunakan output dari unit pada waktu ke T sebagai masukan untuk unit lainnya pada waktu ke T. Tadi dia tunggal, maka verbnya is gitu ya. Maka ini menjadi inputnya. Ini adalah outputnya gitu ya. Dimana nanti ini juga akan bergantung pada T minus satunya gitu ya. Kalau bicara T, ini T plus 1, maka dia bergantung pada T minus satunya. Nah, contohnya kalau kita bicara data deret waktu, misalnya kita bicara tentang rata-rata saham gitu ya. Kita ingin meramalkan atau memprediksi rata-rata saham berikutnya yang kita notasikan sebagai Y T plus 1 berdasarkan indikator ekonomi pada hari ini yaitu XT. Nah, dengan adanya deret waktu tersebut, sebuah pendekatan yang jelas adalah melatih sebuah feedforward network. Masih ingat ya, feedforward di ANN sebelumnya yang kita pelajari sebelum UTS gitu ya. Ini untuk memprediksi Y plus 1 sebagai outputnya berdasarkan nilai input XT. Nah, pada dasarnya ANN atau feedforward network secara umum kan kita gambarkan seperti ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita punya input gitu ya, neuron input yang kita tulis di sini karena bicara sequence, maka dituliskan sebagai XT, kemudian ada hidden layer di sini. Kemudian ada Y T plus 1. Namun perhatikan arsitektur dari feedforward network di gambar A ini, di mana Y T plus 1 itu hanya bergantung pada X T saja gitu ya. Dia tidak menangkap kemungkinan bahwa Y T plus 1 ini bergantung pada rata-rata saham
sebelumnya atau indikator ekonomi dari hari sebelumnya gitu ya. Kalau di sini kan tadi XT itu adalah indikator ekonominya. Gitu ya, indikator ekonomi di hari ini. Sementara yang ini adalah nilai rata-rata sahamnya gitu ya. Nah, kalau kita memanfaatkan feed forward network pada gambar A ini, artinya nilai rata-rata sahamnya ini hanya bergantung pada nilai indikator ekonomi di hari tersebut. Dia tidak bisa menangkap kemungkinan adanya kebergantungan antara YT plus 1 terhadap XT minus 1-nya. Atau kalau XT bicara hari ini, maka XT minus 1 itu bicara tentang kemarin gitu ya. Gitu ya. Sehingga kekurangan dari arsitektur feed forward network ini bisa diatasi dengan menambahkan sebuah nilai hasil informasi dari indikator ekonomi di hari lainnya yang di sini dinotasikan sebagai CT. Gitu, yang tadinya hanya bicara XT saja sampai sini gitu ya. Tetapi kekurangannya dia hanya bergantung pada indikator ekonomi hari ini. Nah, untuk bisa memfasilitasi informasi terkait indikator ekonomi kemarin atau kita notasikan sebagai T-1, itu ada yang namanya CT. Jadi si CT ini ditambahkan dalam hidden layer-nya. CT ini didefinisikan sebagai nilai unit B pada waktu T-1, yaitu nilai input CT ke jaringan pada satu langkah waktu yang secara sederhana disalin dari nilai unit B pada waktu sebelumnya. Ya, perhatikan bahwa jaringan ini rekursif dengan tanda panah seperti ini. Ini artinya adalah rekursif karena tadi dia secara sederhana hanya di-copy saja gitu ya dari nilai waktu yang sebelumnya. Sehingga nanti ke depannya akan ditunjukkan bahwa bobot dari CT ini akan selalu sama di setiap time step-nya gitu ya. Bicara time step itu artinya saya bicara tentang langkah waktu, apakah langkah waktu ke belakang atau langkah waktu ke depan. Nah, karena B ini bergantung pada XT dan CT, maka B meringkas informasi dari nilai X sebelumnya dengan interval waktu yang tidak menentu. Itu ya, kalau di sini interval waktunya yang tidak menentu. Ini secara dasarnya, nanti kita ke depannya akan ditunjukkan bagaimana bentuk RNN yang akan kita pelajari adalah simple RNN untuk hari ini, dan nanti minggu depan kita akan belajar tentang LSTM. Gitu ya. Nah, RNN ini bekerja pada waktu diskrit dan dalam memproses urutan, jaringan mengambil satu nilai input dari urutan pada setiap titik waktu. Sehingga karakteristik yang menentukan RNN adalah jaringan ini berisi koneksi feedback gitu ya, atau umpan balik. Gitu ya, sehingga apa yang sudah kita pelajari di ANN di pertemuan sebelum UTS mungkin perlu diingat lagi karena nanti akan berkaitan tentang bagaimana kita mengupdate bobot di dalam RNN ini. Perlu diingat lagi ada yang namanya forward pass dan ada yang namanya backward pass. Nanti forward pass pasti akan selalu paham gitu ya, karena itu urutannya maju gitu ya. Kita akan mendapatkan nilai jumlah dari perkalian bobot dengan nilai inputnya, kemudian di setiap hidden layer-nya dan lain sebagainya. Gitu ya. Dalam arsitektur RNN ini ada beberapa jenis sebenarnya, tetapi yang akan kita pelajari hanya ada 2, dibatasi ya karena waktunya memang tidak akan cukup kalau dibahas semua. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah simple recurrent neural network atau jaringan rekursif sederhana. Kemudian nanti di minggu depan kita akan belajar tentang long short term memory atau dalam bahasa Indonesianya adalah jaringan memori jangka panjang dan pendek.
Nah, yang pertama kita bicara tentang simple recurrent neural network, di mana simple RNN ini adalah arsitektur feed-forward dengan satu hidden layer saja. Jadi kalau simple RNN atau mungkin bisa saya sebutnya sRNN ya, supaya memudahkan, itu hanya memiliki satu hidden layer yang telah diperluas dengan memory buffer. Tadi kan disebutkan bahwa RNN ini bisa memfasilitasi informasi dari waktu-waktu sebelumnya, sehingga bisa kita sebut sebagai memori itu ya dari waktu yang sebelumnya. Nah, di sini disebutnya adalah memory buffernya. Nanti di memory buffernya ada aktivasi juga dan lain sebagainya. Nah, memory buffer ini digunakan tadi sudah disebutkan untuk menyimpan aktivasi dari hidden layer untuk satu langkah waktu. Di mana setiap langkah waktunya, informasi yang disimpan dalam memory buffer ini digabungkan dengan input berikutnya ke setiap neuron. Dan proses penyimpanannya dalam memory buffer ini pada satu langkah waktu dan membaca dari buffer pada langkah waktu berikutnya adalah bagaimana koneksi ulang diimplementasikan. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa disebut sebagai recurrent neural network, karena ada perulangan gitu ya, koneksinya itu secara berulang-ulang atau diulangi berkali-kali tetapi dengan nilai bobot yang sama. Nanti kenapa nilai bobot yang sama akan dipelajari. Nah, secara garis besar arsitektur dari sRNN atau Simple Recurrent Neural Network ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi, secara sederhananya biasanya hanya dituliskan seperti yang tergambar di ruas kiri ini. Jadi ini cara bacanya berbeda dengan yang kita pelajari, biasanya kan arahnya ke forward pass-nya itu ke kanan gitu ya. Sekarang forward pass-nya itu adalah ke atas. Jadi ini berupa input layer gitu ya, yang sudah dituliskan juga di sini. Input layer-nya adalah xt, artinya adalah nilai data pada waktu ke T, kemudian kita punya bobot yang dinotasikan sebagai WHX, artinya bobot yang mengkoneksikan atau menghubungkan antara input layer XT dengan hidden layer HT-nya. Itu ya, jadi di sini ditulisnya sebagai WHX. Kemudian dari hidden layer dikoneksikan terhadap output layernya YT, atau YT-nya ini nanti berupa hasil forecasting yang kita inginkan. Ini dihubungkan dengan bobot yang dinotasikan sebagai WYH. Nah, di mana letak dari informasi dari waktu sebelumnya itu dinotasikan sebagai HT-1. Di mana HT-1 ini nanti ditambahkan terhadap hidden layer-nya yang tadi kita sebut sebagai memory buffer gitu ya. Kemudian bobotnya itu dinotasikan sebagai WHH. Artinya ini adalah bobot yang menghubungkan antara hidden layer dari waktu yang sebelumnya ke hidden layer di waktu sekarang. Dimana nanti dia akan berulang gitu ya. Dari sini dia akan di-copy lagi atau disalin secara sederhana, makanya di sini tidak ada bobot gitu ya, karena ini hanya proses copy paste saja gitu ya, salinan gitu. Kemudian nanti dia akan digunakan lagi untuk langkah waktu yang selanjutnya dengan bobot yang nilainya sama. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa disebut sebagai recurrent neural network, karena dia ada loopingnya atau perulangannya, di mana perulangan di sini adalah penggunaan bobot yang sama dari memory buffer yang tadi menyimpan semua informasi hasil aktivasi di hidden layer pada waktu yang sebelumnya. Atau secara detailnya misalnya kita punya dua input ya, ini bisa kita tulis sebagai xt minus 1, kemudian ini adalah xt misalnya gitu ya. Atau kita notasikan sebagai neuron pertama dan neuron kedua. Kemudian dia dihubungkan ke dalam hidden layer yang punya 3 neuron yang dinotasikan sebagai neuron 3, 4, dan 5.
Kemudian output layernya ada 2 neuron, yaitu neuron 6 dan neuron 7. Di mana semuanya akan terus dihubungkan dengan bobotnya masing-masing. Nah, tadi ada yang namanya activation buffer, di mana activation buffer ini sudah tadi saya jelaskan di sini ya, bahwa ini memuat semua informasi hasil aktivasi di hidden layer pada waktu yang sebelumnya. Jadi contohnya yang neuron pertama gitu ya, terhadap hidden layer yang neuron dinotasikan sebagai 3, nanti dia dapat nilai bobot. Kemudian tadi ini adalah proses copy paste gitu ya. Copy paste, di mana copy paste bobot yang kita notasikan dengan WHA. Nanti dari neuron yang 4 juga sama gitu ya, neuron dan 5 juga sama. Kemudian dia akan digunakan lagi untuk perhitungan bobot dan kemudian digunakan untuk aktivasi dalam forecasting-nya. Ya, jadi secara sederhananya simple recurrent neural network itu seperti ini arsitekturnya. Ya, sehingga tadi juga sudah dijelaskan, kita punya lapisan input XT, kemudian yang ini kita punya lapisan tersembunyi atau hidden layernya HT, kemudian ada output layernya yaitu YT dan buffernya, buffer aktivasi yang menyimpan aktivasi lapisan tersembunyi dari langkah waktu sebelumnya yang dituliskan sebagai HT-1 yang digunakan bobotnya sama berulang kali gitu ya untuk setiap perhitungan jumlah bobot dari input layer ke hidden layer kemudian ke output layernya. Itu ya, sehingga tadi juga sudah saya jelaskan bahwa notasi dari bobot yang digambarkan dalam arsitektur RNN itu ada 3. Yang pertama adalah WHX. WHX ini adalah bobot untuk koneksi antara input layer X dan lapisan tersembunyi H. Kemudian WYH ini memuat bobot untuk koneksi antara lapisan tersembunyi atau hidden layer dan output layernya atau Y. Kemudian WH ini adalah bobot untuk koneksi antara buffer memori dan lapisan tersembunyi H. Matriks ini memiliki subskrip HHH. Ya, kenapa HHH? Karena antar hidden layer sebenarnya buffer memory itu posisinya sebagai hidden layer gitu ya, sehingga dinotasikannya sebagai H. Yang tadi sudah dijelaskan kita punya 2 neuron di input layer yang dinotasikan sebagai neuron 1 dan neuron 2. Kemudian di hidden layernya itu ada 3 neuron, dinotasikan sebagai neuron 3, 4, dan 5. Kemudian di output layernya ada 2 neuron yaitu 6 dan 7. Nah, kemudian dalam contoh yang tadi itu diasumsikan bahwa neuron dari hidden layernya dan juga dari output layernya itu perhitungan bobotnya, kemudian seperti yang kita pelajari bersama, kita harus melakukan aktivasi melalui fungsi aktivasi, di mana pada contoh ini fungsi aktivasi yang digunakannya adalah ReLU gitu ya, diasumsikan bahwa fungsi aktivasi yang digunakan pada contoh arsitektur tadi di gambar C itu menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Nanti silahkan diingat lagi, fungsi aktivasi itu bukan hanya ReLU ya yang sudah kita pelajari. Yang paling populer itu ada sigmoid, kemudian ada juga tangan H gitu ya, atau tan H dan lain sebagainya. Nah, pada setiap langkah waktu, vektor input baru disajikan ke jaringan. Ini mengalir maju ke lapisan tersembunyi ini yang sudah kita pelajari di forward pass. Jadi dari input layer, dia maju, kemudian masuk ke dalam hidden layer. Setelah masuk ke dalam hidden layer, dia akan menjadi input untuk output
layernya, atau sebelum masuk ke dalam output layernya, nanti neuron dari hidden layernya ini akan menerima vektor input dan juga vektor yang berisi informasi yang disimpan dalam buffer memori pada saat yang sama. Jadi untuk mendapatkan nilai forecasting Y tadi, gitu ya, kalau saya tunjukkan lagi gambarnya di sini, gitu ya, untuk mendapatkan nilai Y tadi, selain nilai keperkalian dari bobot dan nilai input, dia juga ada perkalian bobot dengan hidden layernya, gitu ya, untuk mendapatkan nilai hasil penaksiran atau hasil forecastingnya. Ya, jadi sekali lagi, pada setiap langkah waktu ini, vektor input baru disajikan ke jaringan dan mengalir maju ke lapisan tersembunyi. Tadi sudah saya sebutkan gitu ya, dari XT dia masuk ke dalam hidden layer gitu ya. Kemudian setiap neuron lapisan tersembunyi menerima vektor input, vektor yang berisi informasi yang disimpan dalam buffer memori pada saat yang sama. Oke, jadi dari sini juga dapat dari buffer memorinya. Ini adalah WHX, yang ini adalah WH. Nah, tahap proses input ini, neuron di dalam hidden layer-nya itu menghasilkan aktivasi yang kemudian disebarkan ke input, maksud saya adalah ke dalam output layer-nya. Dan juga ditulis ke buffer memori aktivasinya ini untuk disimpan gitu ya. Dia akan menyimpan informasi apapun yang ada di buffer memori. Nah, pada langkah waktu berikutnya, aktivasi baru ini kemudian dijadikan sebagai input kembali ke neuron tersembunyi secara paralel dengan input barunya. Jadi, ini sebenarnya tadi di awal juga sudah dijelaskan terkait arsitektur dari simple recurrent neural network-nya. Seperti ini ya. Dari XT, kemudian dia dikalikan dengan bobot WHX ditambahkan dengan dari buffer memorinya yang dituliskan sebagai HT-1, kemudian dikalikan dengan bobotnya, kemudian nanti di HT ini ada aktivasi, tadi diasumsikan dia menggunakan fungsi aktivasi ReLU, kemudian setelah ada fungsi aktivasi dikalikan lagi dengan WYH, nanti diaktifasi lagi. Seperti yang kita pelajari di ANN sebelum UTS. Jadi kalau lupa, silahkan untuk dipelajari kembali karena memang apa yang kita pelajari hari ini itu pada dasarnya sama seperti yang sudah kita pelajari di ANN sebelumnya gitu ya. Hanya saja berbeda posisinya. Kalau sekarang karena ada kebergantungan terhadap informasi dari waktu sebelumnya atau kita notasikan sebagai T-1, maka input layernya itu bukan hanya berupa fitur gitu ya. Kalau di ANN kan kita bicaranya fitur 1, fitur 2, fitur 3. Nah, kalau sekarang kita bicaranya adalah informasi dari XT-1, kemudian XT yang kita carinya adalah XT plus 1 atau biasanya kita sebut sebagai time step-nya atau langkah waktunya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga di ANN bahwa proses untuk perhitungan bobot itu ada dua, gitu ya. Ada yang namanya forward pass dan juga ada yang namanya backward pass. Untuk forward pass di sini disebutnya sebagai forward propagations dari aktivasi. Ini melalui sebuah simple recurrent neural network didefinisikan sebagai berikut gitu ya, di mana subscript ini tadi juga sudah dijelaskan itu menunjukkan langkah waktu sistem dan terdapat satu input per langkah waktu. Meskipun input ini merupakan vektor nilai dan subscript ini juga mendefinisikan indeks dalam urutan waktu dari input saat ini. Jadi HT di sini sudah merupakan hasil dari fungsi aktivasi perkalian tadi ya.
Ini adalah bobot dari hidden layer, antara hidden layer dengan buffer memory, dengan ini adalah buffer memorinya gitu ya. Buffer memory ini adalah informasi dari waktu yang sebelumnya, ditambah dengan perkalian antara WHX dengan XT. Jadi kalau saya gambarkan lagi supaya mudah terbaca, ini XT. Kemudian di sini ada HT gitu ya. Kemudian di sini adalah YT. Di mana dari sini ada HT-1, kemudian ini. Ini adalah WHX, yang ini adalah WYH, kemudian ini adalah WHH. Gitu ya. Di mana HT ini di sini sudah dituliskannya dalam bentuk hasil fungsi aktivasi. Tadi fungsi aktivasinya kita gunakan apa? Apakah ReLU, kemudian apakah Tanha, atau sigmoid gitu ya, atau logistik, dan lain sebagainya. Masih banyak, nanti silakan dipelajari kembali. Nah, kemudian biasanya juga ada yang namanya bias gitu ya, atau bobot awal, di mana di sini dinotasikan sebagai W0. Jangan lupa yang sudah kita pelajari di ANN dasarnya, selain perkalian antara bobot dengan nilai inputnya, itu ditambahkan juga sebuah nilai bias atau kita notasikan sebagai W0. Dan ingat lagi yang kita tulis sebagai Z di dalam ANN yang sudah kita pelajari, ini adalah hasil dari jumlah perkalian bobotnya. Jadi ini dinotasikan sebagai Z gitu ya biasanya, di mana HT ini adalah fungsi aktivasi dari nilai Z yang merupakan jumlah dari perkalian bobotnya. Nah, kemudian untuk YT di sini adalah perkalian dari WYH gitu ya dengan nilai HT, di mana HT-nya di sini sudah diaktifasi. Ini juga sudah dipelajari di ANN sebelumnya. Jadi kalau lupa sekali lagi silahkan dibuka lagi modul dari ANN-nya gitu ya, atau diingat kembali. Ini juga sama gitu ya, fungsi aktivasinya tadi kalau pertama menggunakan ReLU ya nanti juga harus menggunakan ReLU, biasanya harus sama gitu ya. Tidak misalnya di hidden layer ini kita gunakan sigmoid gitu ya, tetapi pada saat ke YT-nya dia menggunakan ReLU gitu ya. Nanti kalau ada perbedaan antara fungsi aktivasi, mungkin harus dipelajari lagi atau dikaji ulang terkait kelebihan dan kekurangannya, apakah akan memperbaiki loss function atau malah memperburuk dari nilai loss function yang kita harapkan seminimal mungkin gitu ya. Nah, di dalam fungsi aktivasi di persamaan satu ini dari hidden layer untuk input T, aktivasi ini dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya gitu ya, yang tadi juga saya sebutkan bahwa ada perkalian bobot ditambah dengan WO, dan di sini seperti yang sudah kita pelajari dan sesuai dengan notasi juga, semuanya merupakan dot product gitu ya, perkalian dot product, di mana ada beberapa perkalian dot product. Yang pertama adalah dot product antara informasi yang disimpan dalam buffer memory gitu ya, HT-1, dan matriks bobot untuk bobot pada koneksi buffernya, yang artinya itu adalah WHH gitu ya, yang ini gitu ya. Ini adalah perkalian dari bobot koneksi antara hidden layer dengan buffer memorinya. Kemudian yang kedua adalah dot product antara vektor input untuk langkah waktu ini atau sekarang yang kita notasikan sebagai XT dengan matriks bobot untuk bobot pada koneksi antara lapisan input dengan lapisan tersembunyi yang dinotasikan sebagai WHX-nya. Nah, kemudian nanti dijumlahkan hasil kedua dot product tersebut dengan sebuah nilai yang kita notasikan bias atau kita notasikan sebagai W0. Ini tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian kita lakukan aktivasi melalui fungsi aktivasi yang diantaranya menggunakan ReLU, kemudian tangan H atau sigmoid.
Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sama seperti yang sudah dipelajari di ANN sebelum UTS adalah bagaimana kita mengupdate bobotnya gitu ya. Bobot dari WHX, bobot dari WHH, kemudian bobot dari WYH itu diupdate-nya bagaimana? Di mana proses dari input terhadap output kita kan sebutnya sebagai forward pass. Gitu ya. Sementara untuk mengupdate bobot, nanti kan di sini ada error, kita akan lakukan yang namanya backward pass gitu ya, dimana di dalam backward pass ini ada perhitungan error, gradien, dan lain sebagainya. Jadi perhitungan error gradien di sini juga sebenarnya pada prinsipnya sama dengan yang sudah dipelajari di artificial neural network yang kita pelajari sebelum UTS. Ini selalu saya ulangi karena memang tidak berbeda jauh karena nanti ada loss function gitu ya, loss functionnya ini apakah menggunakan sum square error, biasanya yang paling umum adalah kalau kita bicara tadi YT, maka ini Y topi dikurangi dengan YT gitu ya. Jumlah kuadrat error, ini nanti kan diturunkan terhadap YT-nya. Sementara yang akan kita update adalah bobot WYH, bobot WHT, dan WHH. Di mana di sini kan nanti juga akan bergantung gitu ya. Dia time step-nya berapa. Karena penggunaan bobot WHH ini akan dilakukan berulang kali yang tadi di awal disebutkan bahwa itu yang menjadi penyebab kenapa disebut sebagai recurrent neural network. Oke, nah di dalam backward pass di simple RNN ini disebutnya sebagai back propagation through time atau biasanya BPTT disingkatnya gitu ya. Nah, dan di sini juga tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya proses backward pass-nya itu sama gitu ya, tetapi dalam memperbaharui bobotnya ya perlu diperhatikan lagi karena bukan yang ANN biasa gitu ya, karena di sini bergantung pada waktu yang sebelumnya atau informasi dari langkah waktu yang sebelumnya. Jadi RNN ini pada dasarnya merupakan feed forward network yang ditingkatkan, artinya proses melatih jaringan menggunakan back propagation-nya ini cukup mirip dan dengan melatih feed forward network yang biasa atau ANN yang biasa gitu ya. Nah, misalnya jaringan yang ditunjukkan tadi di gambar C yang barusan saya tunjukkan, ini hanya diterapkan pada satu input. Maka kita akan menghitung delta S, error gradient gitu ya, untuk neuron di lapisan outputnya. Dan kemudian melakukan backpropagation delta S ini ke neuron lapisan tersembunyi. Nah, hal yang utamanya dalam skenario ini adalah neuron di hidden layer dari SRNN atau Simple Recurrent Neural Network ini memiliki dua matriks bobot gitu ya, ada WHX dan WHH. Kalau di neural network yang biasa kan tidak ada bobot dari buffer memorinya atau kita notasikannya sebagai WHH-nya di sini. Nah, tujuannya untuk memperbarui bobot pada koneksi neuron lapisan tersembunyi, perbedaannya ini tidak relevan dan delta yang sama digunakan untuk memperbarui semua bobot pada koneksi neuron. Sehingga memang agak sedikit rumit ya ketika RNN ini diterapkan pada input yang berurutan untuk data dalam bentuk sequence atau data berurutan waktu, di mana back propagation yang digunakannya adalah BPTT tadi, yaitu back propagation through time. Jadi RNN ini tadi di awal juga disebutkan bahwa memang dirancang untuk memproses input pada waktu T dalam suatu urutan,
Kemudian output yang dihasilkannya tidak hanya bergantung pada input T saja, tetapi bergantung pada T-1-nya atau T-2-nya dan lain sebagainya. Sehingga errornya untuk outputnya juga pada waktu T itu akan bergantung pada status jaringan untuk setiap input sebelumnya gitu ya. Tadi saya sebutkan T-1, T-2 dan seterusnya sampai dengan kembali ke awal urutan. Nah, backpropagation-nya ini bekerja menggunakan aturan rantai untuk menetapkan error pada masing-masing parameter model, di mana secara profesional nanti dengan sensitivitas error jaringan terhadap perubahan bobot tersebut, ini berarti bahwa kita harus melakukan backpropagation error pada waktu T ke semua parameter yang berkontribusi terhadap error. Artinya, kalau secara detailnya gitu ya, arsitektur dari simple RNN ini bisa dilihat di gambar D. Jadi kalau tadi itu buffer memorinya itu terlihat secara eksplisit gitu ya, sementara kalau di sini itu secara implisit. Gitu ya, misalnya di sini kita punya 3 input yang kita notasikan sebagai X1, kemudian X2 dan X3. Ini adalah input layernya. Kemudian, sudah dipelajari juga, ada koneksi antara input layer dengan hidden layer. Gitu ya. Kemudian ada koneksi juga dengan output layernya. Di mana untuk input layer, koneksinya itu terlihat dari bobot yang dinotasikan dengan WHX di sini. Kemudian ada buffer memory. Buffer memory yang tadi saya sebutkan itu mengandung informasi dari time step sebelumnya, dinotasikan dihubungkan dengan WHH atau bobot antara hidden layer dari buffer memory terhadap hidden layer di waktu ke T-nya. Gitu ya. Sehingga ketika kita menginisialisasi pasti ada yang namanya nilai awal gitu ya. Yaitu di sini dinotasikan sebagai H0. Gitu ya. Jadi pertama perhatikan lagi perjalanan dari input layer yang pertama sini. Dari sini dikalikan dengan bobot WHX gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan perkalian bobot dari buffer memory dengan bobotnya WHH. Kemudian diaktifasi. Setelah diaktifasi dikalikan dengan koneksi terhadap output layernya yaitu WYH. Kemudian diaktifasi didapatkanlah nilai Y1. Gitu ya. Kemudian langkah waktu yang kedua di sini dinotasikan sebagai X2. Ini langkah waktu yang kedua dikalikan dengan bobotnya ditambahkan dengan buffer memorinya. Gitu ya. Buffer memorinya di sini kan tadi sudah disebutkan itu hanya proses copy paste biasa gitu ya. Maka bobotnya akan sama di sini. WHH, dan ini juga sama. Jadi informasi dari waktu yang sebelumnya itu diimplementasikan di sini atau direpresentasikan sebagai tanda panah ini. Sehingga nanti dia dapat diaktifasi, dikalikan dengan bobotnya, dapatlah nilai Y2. Gitu ya. Jadi kalau secara tanda panah, selain dapat informasi dari waktu sekarang, kalau waktu sekarangnya adalah X2, dia juga dapat informasi dari waktu yang sebelumnya melalui sini. Oke, nanti ke sini. Kemudian yang X3 juga nanti dia akan dapat informasi dari waktu-waktu yang sebelumnya melalui sini. Nah, itulah kenapa disebut sebagai recurrent neural network. Gitu ya. Dan
karena ada proses persalinan yang sederhana atau perulangan penggunaan bobot WHH ini. Jadi di sini bobotnya itu bukan ada 9 nilai gitu ya. Misalnya yang ini, dan ini. Ini sama, bobot yang ini sama. Jadi nilai bobot dari WYH ini sama semua untuk setiap time step-nya. Yang pertama, langkah waktu pertama, langkah waktu kedua, langkah waktu ketiga. Itu bobotnya sama WYH-nya. Kemudian WHH-nya juga sama. Ini bobotnya nilainya sama. Kemudian WHX juga nilai bobotnya itu sama. Artinya, ingat sekali lagi, kita bukan memiliki 9 nilai bobot, tetapi hanya memiliki 3 nilai bobot. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang bagaimana mengupdate bobotnya melalui backpropagation through time. Jadi perlu diingat lagi ada yang namanya loss function gitu ya. Loss function itu adalah untuk meminimalkan error gitu ya. Error ini kan didefinisikannya adalah perbedaan antara nilai aktual dengan nilai hasil prediksi. Dalam hal ini adalah hasil dari forecastingnya. Nah, jadi kalau saya notasikan terlebih dahulu gitu ya, kalau dimisalkan gitu ya, di sini adalah X T minus 1, kemudian ini adalah XT, yang ini adalah X T plus 1, yang ini juga T minus 1, ini H T, kemudian ini HT plus 1, yang ini YT, ini YT minus 1, YT, kemudian yang ini adalah YT plus 1. Nah, untuk menghitung net HT, misalnya ya, untuk menghitung nilai HT, inputnya itu adalah yang selalu kita notasikan sebagai ZT, gitu ya. ZT ini seperti biasa adalah perkalian WHX. Itu adalah notasi WHX dot product, ingat ya, dot product dengan XT ditambah dengan perkalian dari buffer memorinya, bobotnya WHH dikalikan dengan H T minus 1 ditambah dengan bias. Biasnya saya tuliskan sebagai B saja ya. Kemudian HT-nya itu apa? HT-nya itu adalah fungsi aktivasi dari ZT. Yang tadi makanya di persamaan 1, ini kan langsung dituliskannya seperti ini. Gitu ya. Ini adalah HT, kemudian ini adalah fungsi aktivasinya. Nah, sekarang mungkin saya pecah karena mungkin nanti harus diingat lagi Z itu apa. Gitu ya. ZT, ini adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya tadi value, kemudian sigmoid, ada juga tanha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk input YT, gitu ya, YT itu, input YT adalah Z-nya ya, ini Z dari YT adalah WYH dikalikan dengan HT-nya, ini dikali. HT ditambah dengan biasnya, saya tulisnya bias Y gitu ya. Sehingga nanti sama, nilai forecastingnya YT di sini adalah fungsi aktivasi dari Z YT-nya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi kita akan bicara tentang bagaimana mengupdate bobotnya. Bagaimana mengupdate bobotnya artinya nanti kan kita akan bicara error. Error itu akan diminimalisir atau akan diminimumkan dengan menggunakan loss function. Jadi
Jadi nanti kita punya loss function dari T minus 1, kemudian loss function dari T, ada loss function dari T plus 1. Gitu ya. Loss function yang paling umum digunakan adalah jumlah dari Y topi T dikurangi dengan Y T atau nilai residualnya dikuadratkan. Nah, di sini. Itu ya, dimana yang akan kita update bobotnya adalah WHH dan juga diupdate WYH-nya. Gitu ya. Jadi kalau proses backwardnya ya sudah pasti gitu ya. Ini ke sini, ini kembali ke sini, yang ini ke sini, ini juga ke sini gitu ya. Jadi dia berbalik. Berbeda dengan ANN biasa kan dia hanya ke bawah saja gitu ya, nggak ada dari arah kanannya. Ya, karena sekarang kita bicaranya deret waktu atau waktu yang sebelumnya. Dan ini prinsipnya sama seperti yang kita pelajari di RNN gitu ya untuk backward pass-nya. Jadi nanti sudah pasti kita harus turunkan untuk mencari error gradient seperti biasa. Loss function-nya, loss function ke T diturunkan terhadap bobot WHH karena kita akan mengupdate bobot WHH gitu ya. Ini adalah hasil perkalian antara turunan dari LT terhadap YT. Jadi ini LT diturunkan terhadap YT dikalikan dengan YT gitu ya. Diturunkan terhadap HT yang di sini. Kemudian dikalikan dengan jumlah dari K sama dengan 1 dari T di sini. Turunkan HT terhadap langkah waktunya HK. Jadi K itu adalah waktunya. Kemudian turunkan HK terhadap bobot WHH-nya. Ya, jadi ini secara umumnya bagaimana kita melakukan backward pass, artinya kita akan meminimumkan loss function-nya. Loss function-nya itu bisa berupa jumlah dari residual kuadratnya, sum square error-nya. Kita definisikan seperti ini, artinya seperti biasa loss function di sini ingin diturunkan terhadap WHH, ya loss function diturunkan terhadap YT, YT diturunkan terhadap HT, nanti HT diturunkan terhadap WHH, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti silahkan dipelajari lagi di ANN di modulnya terkait muncul misalnya kenapa di sini muncul persamaan-persamaan turunan seperti ini, yaitu prinsipnya sama dengan backward pass di dalam ANN yang biasa. Hanya saja tadi kita bicaranya adalah time step gitu ya. Contoh di sini time step-nya adalah 3, artinya kita akan forecasting data dengan 3 langkah waktu yang sebelumnya, 3 time step, jadi X1, X2, dan X3. Jadi tadi forecastingnya XT plus 1 gitu ya, ini XT, yang ini XT minus 1. Gitu ya, tadi sudah dijelaskan kenapa buffer memorinya tidak terlihat secara eksplisit karena tadi sudah dinotasikan sebagai WHH dan HT untuk setiap langkah waktunya. Nah, jadi dalam melakukan
update bobot tadi kan sudah digambarkan melalui loss function, di mana untuk memudahkannya ada yang disebut sebagai unfold gitu ya, atau tidak digulung. Jadi setelah forward pass selesai, kita nanti menghitung error untuk setiap output pada jaringan, di mana total error pada jaringan kemudian merupakan jumlah dari error-error individual. Artinya tadi di gambar D kita kan punya outputnya ada Y1, Y2, Y3, maka kita akan menghitung 3 error, di mana setiap error ini kemudian dipropagasi balik atau kita sebut sebagai backward pass melalui jaringan yang tidak digulung. Tidak digulung itu unfold, makanya tadi saya tuliskan ada dalam bentuk K gitu ya, turunan terhadap K-nya. Yang di sini ya, ini ada jumlah dari K-nya. Itu ya, dia akan di-unfold-nya berapa kali. Nah, gambar E seperti ini ya. Ini nanti saya jelaskan. Gambar E di sini ini menunjukkan jaringan yang menghasilkan output untuk setiap inputnya. Jadi sebagai contoh tadi ya, gambar E ini, di dalam gambar E ini, mana yang di sini ya, itu mengilustrasikan jalur yang diambil oleh gradien kesalahan atau error gradien maksudnya, saat setiap error untuk setiap langkah waktu itu di backward pass melalui jaringannya. Jadi sekali lagi, seperti biasa ketika forward pass-nya itu sudah selesai, kita akan menghitung error untuk setiap output pada jaringan. Outputnya ini kan dari setiap neuron gitu ya. Kemudian total errornya ini merupakan jumlah dari error-error masing-masing neuronnya. Nah, di gambar D yang tadi awal kita akan menghitung 3 error, satu untuk Y1 karena ada 3 neuron gitu ya, Y1, Y2, dan Y3 di output layernya. Kemudian setiap error dari Y1, Y2, Y3 itu nanti akan di backward pass atau dipropagasi balik melalui jaringan yang tidak digulung atau unfold gitu ya, nanti akan dipisah-pisah. Nah, gambar E yang barusan sepintas saya tunjukkan itu mengilustrasikan jalur yang diambil oleh error gradien saat setiap errornya untuk setiap langkah waktu dipropagasi melalui jaringan. Di mana gambar E ini menunjukkan seberapa sering matriks bobot digunakan untuk menghitung setiap outputnya. Jadi tadi kan kita hanya memiliki 3 bobot gitu ya, bukan 9, yaitu WYH, kemudian WHH, dan WHX. Maka dari jaringan yang tidak digulung atau unfold ini, kita akan dapat melihat berapa kali bobot dari WYH, WHH, dan WHX ini terlibat dalam perhitungan untuk backward pass-nya atau dalam perhitungan forecasting-nya di dalam forward pass-nya. Jadi contohnya misalnya WYH itu terlibat sekali dalam pembuatan atau perhitungan Y3, sementara WHH dan WHX terlibat 3 kali. Gitu ya. Kenapa dianggap 3 kali? Karena tadi WHH itu kan dari buffer memori. Kemudian kalau WHX itu dari setiap informasi input layernya. Gitu ya, WHX-nya kan ada sama nilainya untuk setiap time step. Tadi ada X1, X2, X3. Berarti dia 3 kali. Kemudian WHH juga sama gitu ya, dari X1, kemudian dari X2, dan juga terhadap dari current waktunya atau dari waktu yang sekarang gitu ya. Nah, di sini artinya nanti contohnya kita akan menghitung error gradien di time step 3 atau T-nya sama dengan 3. Ini satu error gradien dihitung untuk setiap bobot di WYH karena matriks ini hanya muncul sekali dalam jaringan yang tidak digulung atau unfold. Kemudian 3 error gradien terpisah dihitung untuk setiap bobot WHH dan WHX.
Artinya inilah yang menjadi penyebab kenapa forward pass kita perlu membuka jaringan dan menyimpan jumlah bobot Z. Tadi Z sudah saya tuliskan kembali, yaitu adalah jumlah bobot perkalian dari setiap input dan juga output dari masing-masingnya gitu ya. Kalau kita ingin menghitung aktivasi dari HT, maka perkalian bobotnya itu dari XT dan juga dari buffer memorinya, WHH dan WHX. Ya. Jadi nanti untuk perhitungan error di T sama dengan 2, artinya kita akan menghitung satu error gradien untuk setiap bobot WYH dan 2 error gradien untuk setiap bobot WHH. Nah, ketika kita melakukan backpropagasi error untuk Y1, kita hanya menghitung satu error gradien untuk setiap bobot di masing-masing dari 3 matriksnya. Maksudnya adalah seperti ini. Ini ya. Supaya jelas, saya gambarkan terlebih dahulu tadi gambar D-nya yang belum di unfold gitu ya. Kita kan punya X1, X2, dan X3 yang di sini. Kemudian H1, H2, H3. Sini adalah H0. Sini dan ke sini. Kemudian yang di sini Y1, Y2, Y3. Nah, perhitungannya itu di unfold gitu ya. Yang pertama, saya batasi dulu. Kita akan menghitung error yang ini, Y1. Yang ini. Gitu ya. Kemudian nanti untuk mengerror yang kedua, artinya kita punya ini. Kemudian untuk menghitung error yang ketiga. Saya gambarkan dengan warna kuning ini. Yang ini. Jadi untuk T sama dengan 1, terlihat tanda panahnya backward pass-nya, back propagation baliknya, yaitu yang tanda hitam tebal ini. Maka nanti akan menghitung error untuk WYH1, error untuk WHH-nya 1, untuk error WHX-nya 1. Jadi masing-masing ada satu error gitu ya untuk perhitungan update bobotnya. Kemudian kalau T2 untuk WYH tetap 1. Tapi untuk WHH ada 2, kemudian WHX-nya ada 2. Jadi 1 error WYH, 2 error WHH, 2 error WHX. Kemudian yang T3, 1 error WYH, kemudian 3 error WHH, dan 3 error WHX. Jadi tadi disebutkan bahwa dengan melihat gambar E, kita bisa mengetahui berapa kali WYH digunakan untuk menghitung prediksi atau forecasting Y1. Kemudian WYH digunakan untuk melakukan forecasting Y2. WYH digunakan untuk Y3. Jadi kalau di sini, oke, saya tulis merah. WYH 1 kali digunakan, WHH juga 1 kali digunakan, WHX 1 kali digunakan. Sementara kalau di sini WYH 1 kali digunakan, gitu ya. WHH ini digunakannya 2 kali, gitu ya. Ini kan tanda-tanda panahnya, forward pass-nya. Dia 2 kali. Kemudian WHX juga sama, karena kan dia prosesnya dari sini ke sini.
gitu ya. Ini 2 kali. Maka sama seperti tadi, errornya akan sesuai dengan banyaknya penggunaan. Nah, kemudian yang Y3 juga sama. WYH itu hanya digunakan 1 kali. Kemudian untuk WHH-nya 1, 2, 3. Ini 3 kali. Kemudian WHX-nya juga sama 1, 2, 3. Ini digunakan 3 kali. Jadi jelas terlihat ya, ini hanya karena X1 dia belum memiliki buffer memori atau HT-1-nya gitu ya, karena tidak ada H0. Adanya H0 untuk inisialisasi, kemudian kalau untuk X2 ada Xt-1-nya yaitu X1, kemudian untuk X3 ada Xt-1, Xt-2, Xt-1-nya X2, Xt-2-nya adalah X1. Gitu ya. Saya harap ini bisa dipahami karena sekali lagi ini sama seperti dengan ANN yang kita pelajari terkait backward pass-nya, tetapi prosesnya kalau di sini untuk RNN itu ada unfold-nya gitu ya, untuk memudahkan perhitungan errornya dan juga update bobotnya. Gitu ya. Jadi secara garis besar algoritma di dalam simple RNN untuk backpropagation-nya sudah jelas kita butuh nilai awal hidden state-nya atau H0-nya. Kemudian X-nya adalah datanya, yaitu sequence-nya. Kemudian Y-nya adalah output targetnya berurutan. Gitu ya. Kemudian N-nya panjang input datanya, matriks bobot yang diinisialisasi, tadi matriks bobotnya ada WHH, WYH, dan juga WHX. Kemudian delta W itu adalah struktur data untuk mengakumulasi pembaruan bobot yang dijumlahkan untuk setiap bobot di seluruh rangka waktu. Untuk T-nya 1 to N, lakukan input, kemudian HTMP, tadi H0-nya berapa, kemudian untuk 1 sampai dengan T, buka jaringan melalui T langkah, ini time step-nya, HTMP, kemudian lakukan forward propagate, atau kita sebutnya sebagai forward pass, kemudian selesai gitu ya, kita dapat nilai output layernya, yaitu P-nya atau nilai forecasting-nya. Nah, kemudian karena kita akan melakukan update bobot, maka kita harus hitung dulu errornya, atau kita bisa sebut sebagai residual, atau nanti ini diperlukan untuk menghitung loss function-nya. Lakukan backpropagasi yang sudah kita pelajari di ANN sebelumnya, backward pass-nya. Tadi loss function-nya diturunkan terhadap bobot yang ingin diupdate. Kemudian lakukan turunan secara berantai tadi karena kita menghitung loss function terhadap WHH untuk mendapatkan WHH dia harus melalui YT harus melalui HT, kemudian HT-nya baru bisa masuk untuk ke WHH-nya. Nah, untuk setiap bobot, jumlah hasil update bobot di seluruh jaringan yang belum digulirkan atau unrolled, dan update nilai delta W-nya, kemudian selesai gitu ya proses N4 untuk tadi I1 sampai dengan T-nya, lakukan update bobot jaringan menggunakan delta W. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana, di sini misalnya kita ingin melakukan peramalan terkait nilai tingkat kepadatan lalu lintas di sebuah lokasi yang diukur per 15 menit. Nanti datanya bisa diklik ya, seperti apa. Nah, di sini untuk memudahkan perhitungannya, tadi baik untuk forward pass ataupun untuk backward pass digunakan Python dengan sintaks seperti ini. Nanti silahkan install dulu TensorFlow, kemudian Pandas bagi yang belum gitu ya. Kemudian Matplotlib, scikit-learn, kemudian install juga Networks dan Matplotlib-nya ini sebenarnya sudah ada ya, jadi tidak perlu diulang kalau Matplotlib-nya sudah ada di atas. NetworkX ini untuk memvisualisasikan. Kemudian diimport library yang dibutuhkan ada NumPy, kemudian Pandas, Matplotlib, sklearn processing, min-max scaler kalau dibutuhkan. Kalau di sini saya tidak melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler gitu ya, langsung menggunakan data aslinya. Kemudian TensorFlow, nanti sequential, kemudian yang kita gunakan adalah simple RNN yang kita butuhkan dari
dan juga dense. Kemudian karena ini supervised learning, maka ada yang namanya pembagian data latih, data train, dan data testingnya. Nah, di sini saya contohkannya menggunakan Google Colab untuk memudahkan gitu ya. Nanti import datanya kita butuh sintaks seperti ini gitu ya, from Google Colab, kemudian upload, kemudian karena datanya dalam bentuk Excel ya pakai read Excel, kemudian kalau ingin tahu ukuran datanya gitu ya, dimensinya berapa ya gunakan dot shape. Kemudian tampilkan plot time seriesnya, ini untuk melihat plot time seriesnya seperti apa, nanti apakah ada musiman, apakah dia stasioner dalam rata-rata atau stasioner dalam varians. Nah, selanjutnya definisikan variabel targetnya, yang mana gitu ya datanya, karena tadi dalam bentuk Excel sebenarnya ada beberapa kolom data, nanti kita lihat di Google Colab-nya. Nah, kemudian kita harus definisikan dulu target variabelnya. Jadi kita definisikan dulu fiturnya apa yang kita notasikan sebagai X, kemudian kita definisikan Y yang menjadi variabel target. Jadi kan kalau di dalam data time series itu kita hanya punya satu kolom gitu ya, satu data ini tadi tingkat kepadanan lalu lintas, observasi 1 sampai dengan T besar gitu misalnya. Nah, di sini kita kan belum bisa mendefinisikan mana yang menjadi X-nya, mana yang menjadi Y-nya. Karena Y itu adalah forecasting untuk langkah waktu yang sebelumnya, sehingga kita harus definisikan dulu X-nya itu apa, kemudian Y-nya apa. Nah, di sini kita butuh yang namanya time step langkah waktunya, gitu ya. Langkah waktunya berapa langkah ke depan? Misalnya, saya ingin forecast atau meramal X5 berdasarkan 3 langkah waktu yang sebelumnya. Berarti X4, X3, X2. Gitu ya, 3 langkah yang sebelumnya. Nah, ini time step-nya nanti perlu didefinisikan berapa. Kalau di sini didefinisikannya time step-nya 1. Gitu ya. Jadi X2 nanti bergantung dari X1 dan seterusnya. Kemudian kalau setelah kita definisikan functionnya di sini, time step-nya di sini saya buat 4 karena tadi per 15 menit diukurnya. Maka kalau dalam 1 jam artinya 4 langkah gitu ya. Kemudian gunakan function yang sudah kita definisikan di atas untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, setelah kita definisikan X dan Y-nya, kita reshape untuk memudahkan input layer di dalam RNN-nya. Kemudian pembagian data train dan data testing. Data testingnya itu adalah 20%, artinya data trainingnya adalah 80%. Kemudian ingat, karena RNN itu datanya harus bentuknya sequence, maka definisikan modelnya itu sekuensial. Kemudian lapisannya di sini neuronnya ada 50, fungsi aktivasinya yang dicontohkan ada ReLU, nanti boleh dicoba apakah sigmoid atau Tanha. Kemudian input shape-nya adalah data trainingnya yang sudah di reshape gitu ya. Kemudian lapisan dense untuk outputnya unitsnya 1. Kemudian susun modelnya di sini pakai optimizer, pakai Adam. Kemudian loss functionnya adalah rata-rata jumlah kuadrat error. Kemudian nanti kalau ingin melihat model yang kita bentuk itu seperti apa, gunakan model .summary. Kemudian setelah kita latih modelnya, di sini epochnya menggunakan 100, batch-nya 16, validation datanya ya pakai X-test. Ya, prediksinya menggunakan data testing yang tadi sudah kita bagi. Kemudian untuk menampilkan hasil prediksi dan nilai asli dalam data frame, gunakan pd.dataframe, kemudian .python, jangan lupa. Kemudian kalau ingin memunculkan atau memvisualisasikan hasil prediksi dan nilai aslinya,
gunakan sintaks seperti ini contohnya. Nah, kemudian loss function-nya untuk data validasi dan juga data pelatihan supaya kita bisa mengevaluasi apakah terjadi overfitting atau tidak. Kemudian kalau ingin kita munculkan koefisien determinasi bisa gunakan sintaks seperti ini, kemudian mean square error, kemudian MAE, kemudian mean absolute error atau RMSEE, kemudian hasil dari simple RN-nya kalau ingin digambarkan arsitekturnya bisa gunakan sintaks seperti ini. Itu ya, nanti bisa di. Nah, selanjutnya kita juga bisa memunculkan nilai bobotnya masing-masing. Tadi kan ada bobot WHH, WHX, dan WYH. Hasil dari update bobotnya. Kemudian kalau ingin menyimpan nilai bobotnya nanti dalam bentuk CSV bisa gunakan contoh sintaks seperti ini. Nanti saya tunjukkan. Nah, untuk output lengkapnya karena memang cukup panjang gitu ya, bisa dilihat di link ini. Nanti saya tunjukkan. Yang di sini yang saya tampilkan di dalam modul itu hanya output yang utamanya saja. Jadi tadi kita ingin melakukan peramalan tingkat kepadatan lalu lintas di sebuah lokasi tertentu di mana tingkat kepadatan lalu lintas ini diukur per 15 menit. Jadi kalau datanya sudah berhasil dipanggil tadi atau bisa dilihat dari linknya, maka akan ada 1261 observasi dan ada 52 fitur. Tapi ingat, karena yang akan kita lakukan adalah forecasting dari tingkat kepadatan lalu lintas, maka data yang kita pilih hanya kolom ya trafficnya saja. Yang ini saja ya, yang akan kita lakukan forecasting gitu ya. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari data traffic tadi. Terlihat di sini ya, kalau kita gunakan ARIMA ya ini perlu dievaluasi apakah stasioner dalam rata-rata atau stasioner dalam varians, kemudian apakah ada musiman. Kalau terlihat seperti ini sih sepertinya terlihat ada musiman gitu ya, tetapi dia kemungkinan besar stasioner dalam rata-rata karena mendatar gitu ya. Kemudian stasioner dalam varians untuk memastikannya dilihat dari nilai lambda-nya, apakah dia sama dengan 1, kurang dari 1, atau lebih dari 1. Nah, kelebihannya kalau kita gunakan RNN ya kita tidak perlu melakukan uji stasioner, apakah stasioner dalam rata-rata, apakah stasioner dalam varians, apakah ada musiman, dan lain sebagainya. Kemudian tadi setelah kita bentuk modelnya, sintak yang saya jelaskan tadi, kalau ingin dilihat model summary-nya, model yang kita bentuk, nanti akan muncul output seperti ini. Jadi di output-nya, di modelnya sudah jelas sekuensial, kemudian di layer simple RNN-nya, gitu ya. Sini. Di output shape-nya ada 50, none dan 50 gitu ya. None itu artinya ukuran batch yang fleksibel, bisa berbeda-beda. Kemudian 50 itu adalah banyaknya neuron pada layer RNN. Kemudian parameternya ada 2600, ini artinya merujuk pada jumlah parameter yang dilibatkan dalam layer simple RNN ini. Parameter ini terdiri dari bobot dan bias yang digunakan dalam perhitungan. Ingat ya, karena tadi bergantung pada waktu sebelumnya, dia berulang-ulang kali digunakan, kemudian neuronnya di sini apalagi ada 50 gitu ya, kalau 50 neuron, kemudian time step-nya tadi ada 4 gitu ya, 4 kali 50 saja sudah berapa gitu ya. Nah, kemudian layer dense ini adalah fully connected layer. Nah, di sini none dan 1.
Output layer ini menghasilkan satu nilai untuk setiap sampel input, kemudian parameternya -1 adalah jumlah parameter yang digunakan pada layer dense, bobot, dan bias yang digunakan dalam RNN. Dan total parameternya ada 2651, ini total parameter yang dapat dilatih oleh model. Kemudian trainable-nya 2651, artinya dapat dioptimasi semua gitu ya. Semua parameter di model itu bisa dilatih. Kemudian non-trainable-nya 0, artinya tidak ada parameter yang tidak dapat dilatih. Nah, di sini plot hasil perbandingan antara hasil prediksi menggunakan simple RNN dengan data aktualnya. Dan terlihat di sini sangat dekat sekali gitu ya, bahkan hampir bisa dikatakan tingkat akurasinya mungkin secara kasarnya ini tinggi karena hasil prediksi dengan nilai aslinya itu hampir saling menimpa gitu ya, hasil prediksi dengan nilai aktualnya, walaupun puncaknya misalnya di sini itu memang agak masih kurang gitu ya. Nah, artinya mungkin ada indikasi overfitting, sehingga tadi juga saya rekomendasikan untuk melihat perbandingan antara nilai loss function untuk validasi dan hasil trainingnya gitu ya, dimana hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan antara loss function selama pelatihan dengan loss function dari hasil validasinya. Yang warna biru pelatihan, loss function validation, dan terlihat ternyata dia menurun secara bersamaan dan memang stabil, artinya tidak terjadi overfitting gitu ya. Nah, hasil pemodelan ini juga melihat tingkat kecocokan model yang tinggi karena nilai koefisien determinasi yang diperolehnya itu 0,97 atau 97%, kemudian mean square error-nya sangat kecil 0,00004, MAE-nya juga mean absolute error-nya 0,016, kecil juga, RMSE-nya juga sama 0,02, sehingga model yang kita dapatkan memang sangat baik untuk memprediksi tingkat lalu lintas di lokasi tersebut. Nah, kemudian karena neuron yang tadi kita gunakan itu banyak sekali gitu ya, ada 50, maka visualisasinya memang tidak jelas. Yang diperolehnya seperti ini, apalagi tadi kan ada perulangan dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin kalau ingin melihat neuronnya bisa dikurangi gitu ya, nanti bisa dicoba neuronnya tidak banyak, tidak 50, mungkin bisa dikurangi untuk bisa dilihat visualisasinya, contoh visualisasinya seperti apa dari arsitektur RNN yang kita bangun. Nah, kemudian kita juga dapat memperoleh nilai bobot dan bias dari setiap layer. Jadi kita dapat bobot untuk RNN-nya ini, kemudian bobot untuk recurrent kernel-nya, fungsi kernelnya, kemudian biasnya juga dapat, bobot dari dense-nya, kemudian lakukan misalnya kita ingin melakukan peramalan, karena tadi kan tujuannya melakukan peramalan. Nah, peramalan 3 periode ke depan, artinya kita harus mendefinisikan dulu data terakhirnya sesuai dengan time step-nya, kemudian lakukan prediksi 3 periode ke depan, ya range-nya adalah 3, kemudian menggunakan model hasil pelatihan tadi, menggunakan model prediksi gitu ya, menggunakan less data. Di sini diperoleh bahwa tadi kan datanya itu observasinya 1261, maka ini adalah forecasting dari 1262, 1263, dan 1264. Ya. Nah, output lengkapnya tadi sudah saya sebutkan, bisa dilihat di dalam Google Colab-nya seperti ini ya. Nanti kalau sudah diinstal, tadi kan harus diinstal dulu, kemudian import library yang dibutuhkan, upload data time series-nya. Nah, ini data yang tadi saya jelaskan, kita hanya ambil data traffic-nya saja. Kemudian lihat di sini hasil visualisasi datanya, tadi juga sudah dijelaskan kalau kita gunakan ARIMA ya harus diperiksa dulu
apakah stasioner atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil karena yang akan dilakukan forecastingnya hanya kolom traffic, ya diambil dengan menggunakan index location. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan, kita harus, karena data kita hanya satu kolom, ya harus didefinisikan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y, mana yang menjadi input, mana yang menjadi variable target atau outputnya. Kemudian time step yang digunakan 4 karena per 15 menit dalam 1 jam. Ini data X-nya. Kemudian data Y-nya. Selanjutnya di reshape, seperti yang sudah saya jelaskan, ini juga tadi sudah saya jelaskan, ini latih. Nah, ini adalah output dari melatih model gitu ya. Tadi kan kita lakukan pelatihan model menggunakan epochnya 100, batchnya 16, nanti akan keluar epoch, validation loss-nya berapa gitu ya, yang di sini validation loss-nya, training loss-nya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita lakukan prediksi dari mode menggunakan data uji. Nah, ini adalah hasil prediksi tadi, karena 20%, maka yang munculnya 20% dari 1261 adalah 252. Ini hasil prediksinya 0,346, nilai aslinya 0,3498. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan hasil perbandingan antara nilai asli dan juga nilai prediksi terlihat sangat baik gitu ya, atau sangat tinggi tingkat akurasinya secara kasarnya gitu ya kalau dilihat dari visualisasi. Kemudian untuk melihat apakah terjadi overfitting atau tidak, ya kita bandingkan loss function untuk nilai loss dari dari pelatihan model dan juga dari validasi. Kemudian tadi sudah didapatkan nilai koefisien determinasinya sangat tinggi 97%, MSE-nya 0,00 sangat kecil, kemudian MAE-nya juga sangat kecil, dan juga RMSE-nya juga kecil. Nah, seperti ini kalau arsitekturnya itu secara visualisasi di dalam Python kalau dibandingkan dengan R itu memang lebih baik R gitu ya. Tetapi tadi juga sudah dicontohkan kalau kita gunakan network X itu bisa divisualisasikan, hanya saja memang tidak jelas karena tadi neuronnya itu sangat banyak. Nah, ini adalah kalau kita ingin lihat nilai bobotnya berapa di setiap neuron untuk setiap lapisannya. Ya, ini visualisasi yang tadi digambarkan yang saya sebutkan ini memang tidak jelas karena neuronnya yang sangat banyak. Kemudian, nah ini ketika kita ingin menyimpan nilai bobotnya, itu nanti dapat dilihatnya di sini, gitu ya. Nanti klik di sini akan muncul nilai hasil save-nya atau filenya ada di mana. Ya, filenya biasanya akan muncul di sini kalau sudah di run gitu ya. Nah, ini tidak saya contohkan run lagi karena memang harus dari awal. Kita runnya ya, nanti bisa dibuka. Kalau sudah di run biasanya muncul di sini. Ya, file-file yang sudah disimpan. Ini periode 3 periode ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami.